Iklan rokok menguasai sudut-sudut Jakarta. Lewat reklame raksasa, industri rokok gencar mempublikasikan produknya. Tumbuh suburnya iklan rokok yang menyesaki ruang publik ini berimbas kian meningkatnya jumlah perokok aktif baru. Simak laporannya yang disusun reporter Tempo TV, Reski Reza Pratama. Bagi sebagian perokok, benda kecil ini sudah menjadi kebutuhan primer. Sama halnya dengan E-Boy, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini. Ia mulai bersahabat dengan rokok sejak usia belasan. Mungkin karena gue udah terlalu tercebur dalam dunia rokok ya. Buat gue rokok tuh mungkin jadi hal yang mungkin harus. Awalnya sebatang, lalu sebungkus, dan sekarang 2 bungkus rokok habis dihisap E-Boy dalam satu hari. Kecanduan terhadap rokok diakuinya sedikit banyak karena ketertarikan dengan iklan-iklan rokok yang ada di ruang publik. Karena itu kan mempengaruhi juga, mengaruhi pola pikir seorang tadi jadi dalam rokok. Mungkin berawal dari mencoba-coba karena melihat ada iklan rokok. Mungkin dia mau ngerasain apa sih rasanya, gimana sih rasanya dengan rokok ini, rokok A atau rokok B. Survei Global Youth Tobacco tahun 2000 menunjukkan sebesar 78 hingga 80% remaja Indonesia terpapar iklan rokok melalui berbagai media. Khusus di ibu kota, sebanyak 93,9% remaja melihat iklan rokok di papan-papan billboard sekitar ruang publik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berpendapat seharusnya rokok sebagai zat adiktif dikendalikan publikasi dan promosinya sehingga tidak terjadi pelanggaran normatif. Iklan rokok saat ini baik di media luar ruang maupun di media massa atau di sponsor-sponsor olahraga, musik dan segala macam itu memang sudah sangat mengkhawatirkan. Artinya sudah keterlaluan sekali industri rokok di dalam mempromosikan produk yang bernama rokok di Indonesia. Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok serta kebijakan menaikkan pajak iklan bagi billboard rokok seolah bukan masalah untuk perusahaan rokok-rokok besar mempromosikan produknya. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka gitu ya bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan termasuk dalam hal memasang iklan di tempat-tempat yang sebenarnya tanda kutip dilarang seperti itu. Jadi kita bisa melihat sejauh mana dalam hal ini bahwa pemerintah daerah ya gitu ya justru nggak konsisten dengan itu ya, dengan aturan yang mereka buat sendiri gitu, seperti itu. Iklan yang berizin itu memang kecil, tapi kami mendapatkan informasi yang sangat kuat bahwa ada 4 kali lipat antara oknum di industri rokok atau agensi iklan di dalam memasang iklan rokok di tempat-tempat tertentu, sehingga biaya yang dikeluarkan yang ilegal itu jauh lebih tinggi dibanding biaya legal yang diperoleh lewat PAD. Ironisnya, pos-pos polisi yang berada di tempat yang strategis tidak luput dari serangan iklan rokok. Ya, pos polisi itu kan tempat kerja. Tempat kerja itu harusnya adalah kawasan tanpa rokok. Itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengaman rokok bagi kesehatan. Plus kalau tempat polisi itu di Jakarta, itu merupakan kawasan tanpa rokok menurut Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Sehingga tempat kerja yang notabene tadi kantor polisi adalah tempat kerja harusnya terbebas dari iklan rokok. Artinya iklan rokok dilarang di area tempat kerja. Saya menduga ada oknum polisi yang diuntungkan dengan pemasangan iklan rokok ini di pos-pos polisi. Kaitan masih adanya pos polisi ya, yang di atasnya masih ada iklan. Memang kita sadari ini proses ya, proses menuju ke arah kebaikan. Yang pertama niatnya adalah bagaimana di satu daerah yang dianggap rawan, di situ ada polisi yang jaga.
sehingga perlu dibuatkan pos. Nah, kadangkala ada keterbatasan masalah anggaran di lokal area situ ya, nah, sehingga perlu mencari sponsor-sponsor untuk membangun pos itu. Pemerintah daerah berjanji untuk terus melakukan pengawasan pemasangan iklan rokok di ruang publik yang masuk dalam kategori kawasan dilarang merokok. Sebagai anggota Dewan tentunya kita pertama ya kita harus menerima laporan dari masyarakat. Memang kalau memang itu ada yang melanggar, kita harus bicara lagi dengan gubernur atau dengan dinas terkait untuk mengawasi dengan ketat ya. Mungkin Satpol PP bisa membantu kita untuk memberikan informasi atau mengawasi supaya jangan ada pelanggaran dari tempat-tempat yang memang sudah disetujui untuk tidak dilakukan iklan rokok tersebut.